19 ya. Oke teman-teman, mungkin pertanyaannya sudah mulai diketik sekarang, boleh silakan. Mau menanyakan pun silakan. Halo, selamat malam Pak Hendri. Selamat malam Pak Hendri. Suaranya belum muncul ya Pak Hendri ya, sebentar ya. Masuk, selamat malam. Nah, ini yang gabung dengan kita malam hari ini teman-teman yang udah jadi member Pak Hendri. Oke, nah mungkin dari teman-teman kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan langsung kepada ownernya, seperti itu. Mau tanya apa itu? Nah, itu ada pertanyaan ya, Dan. Sebentar, saya bacakan aja. Kira-kira apa yang dapat membuat usia Fahrenheit long lasting? Apa visi Pak Hendri 1-5 tahun ke depan untuk Fahrenheit? Oke. Yang membuat Fahrenheit yang bisa nanti long lasting yang penting adalah konsistensi. Kemudian kalau visi sampai 5 tahun ke depan, dari jarak paling dekat ini kan kita udah mau buka untuk kantor yang di dalam negeri sendiri ya, kayak di luar kota kita udah basecamp kayak minggu depan nanti yang di Pik sama di daerah Gading Serpong udah mulai buka. Kemudian untuk 5 tahun ke depan ya mungkin untuk ini dulu kali ya, untuk yang beberapa tahun ke depan ini kita untuk buka untuk market luar negeri dulu. Jadi saya rasa kalau memang udah di start dengan satu perencanaan yang serius ya, saya lihat juga di Bali ya Pak ya, buka launch ya, kemudian di Surabaya saya lihat udah di renov, udah kelihatan bentuknya bagus ya. Kemudian mau bagus loh, itu deket loh dengan rumah saya Pak. Oke. Enak. Kalian misalkan pas lewat gitu boleh difoto nanti kirim ke saya juga. Oke. Nanti pas tak lewatkan besok nanti tak fotoin. Iya. Apalagi nanti buka di pasar luar negeri, ya saya rasa tentunya untuk 5 tahun ke depan ya malah lancar ya Pak ya, malah rame ya. Karena udah dipersiapkan sejak dini ya. Iya, jadi untuk member-member yang sekarang udah join, kalau misalkan nanti ada teman-teman yang di luar negeri, boleh diajak. Kita tinggal nanti buka yang USDT aja. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, user saat ini sudah berapa Pak total omsetnya? User sekitar 1.700-an. Masa 1.700 Pak? 17.000 mungkin? Ya, 17.000. Iya, 17.000 ya Pak? Iya. Untuk total omset? Omset sekitar 1,8. Gede ya Pak ya. Kapan hari itu masih 1,2. Sekarang udah cepet banget. Memang cepet Pak. Saya lihat ketika saya login ya di akun saya ya, akun Fahrenheit ini ya. Saya lihat member saya juga tiba-tiba bertambah. Dalam satu hari tiba-tiba total omset juga langsung tambah. Nggak ngerti itu dari mana. Dulu awalnya masih bisa ngawasi, saya lihat dari sini. Sekarang udah bingung, udah pasrah. Keren memang. Kita menjual dengan cara multi level marketing kan sistem duplikasi. Jadi iya. Dari 2 jadi 4 jadi 8, makanya kita jadi lebih cepat kalau mau jualan dengan cara multi level itu. Nah itu untuk apa ya, untuk tagline-nya. Ini suaranya hilang ya. Masuk kok, ada. Masuk ya. Untuk tagline-nya Fahrenheit itu kan keren ya Pak ya. My life is better than my dreams. Nah, makanya kan saya lihat perkembangan teman-teman ini luar biasa, termasuk saya Pak. Sudah ganti Pak, itu yang biasanya saya bawa itu warna putih sekarang jadi warna hitam Pak. Congrats Bu Yani. Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terus untuk itu Pak, untuk Januari ini gimana Pak? Untuk Januari itu kan udah ada flyernya ya, kayak acara-acaranya, artisnya. Jadi nanti buat teman-teman ini sisa kurang lebih tinggal 100 seat lagi. 100 seat ya? Ya, tinggal jadi itu total yang diundang itu berapa Pak? Total orang yang udah bisa gabung itu untuk acara ini? 400.
400. Oh, berarti sudah 300 sudah full ya. Udah 300 sudah ada orangnya semua ya. Udah. Oh, tinggal 100 saya teman-teman, ini tinggal 100 ya. Jadi cepetan. Terus kalau misalkan udah habis Pak seatnya, terus masih ada yang bisa mencapai, itu gimana Pak? Kan membernya 17.000. Nah, ini nanti kita lihat kalau misalkan nanti memang harus nambah, kita mau nggak mau kita harus nambah kan, seperti kayak pesta kan selalu ada kayak meja cadangan. Nah, mau nggak mau ya kita harus nambah meja. Gitu ya. Tuh. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, pokoknya kalau udah mencapai target ya langsung lapor. Tuh. Karena tempatnya pasti nanti juga akan disediakan gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ini ya kayak target kita 400, biasanya kan cadangan kan kurang lebih kayak 20 atau 30. Kalau ternyata over dari itu berarti kayak first ya yang apa yang duluan dapat, yang duluan klaim ya dia. Oke. Jadi cepet-cepetan ya Pak ya. Soalnya banyak yang berminat Pak. Bahkan teman-teman ada yang belum mencapai pun sudah pengen Pak. Nanti saya beli tiketnya aja Bu. Saya pengen berangkat sendiri, nggak apa-apa, yang penting bisa ikut acaranya katanya gitu. Nah ini kayaknya agak susah kalau seperti itu. Susah ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah Fahrenheit sudah terdaftar di APLI atau AP2LI? Oke, untuk jawaban itu kita bilang sebenarnya ya dan tidak. Jadi kalau misalkan ujian atau tes atau sidangnya sebenarnya kita udah lolos. Nah ini tinggal nunggu official, tinggal dokumennya. Jadi kayak kita lulus sidang skripsi. Jadi kan kita kan kemarin masih ada revisi, jadi tinggal nunggu official, selesai. Kurang lebih 2 mingguan. Artinya sudah nggak apa-apa ya Pak ya, ini dijalankan kan karena sudah disetujui ya sebenarnya ya Pak ya. Betul. Oke. Apa plan buka broker baru? Apakah ada plan untuk membuka broker yang lainnya, mungkin maksudnya begitu? Ya. Oke, untuk plan broker baru itu kita sebagai cadangan aja. Jadi itu memang sudah ada. Tapi kalau selama ini kalau Lotus masih baik-baik aja, ya kita belum perlu ngapain. Yang dimaksud baik-baik seperti apa Pak? Misalkan nggak overload gitu tak maksudnya? Ya betul, jadi yang penting kan kalau misalkan kita kayak bilang broker masih oke apa enggak, yang paling penting kan dalam waktu dia pembayaran profitnya kita. Jadi selama withdrawalnya lancar, nggak ada masalah, dia masih kayak bahasa istilahnya itu kuotanya masih cukup. Oke. Kemudian kapan rencana deposit pakai USDT-nya Pak? Doain secepatnya ya, target kita sih awal tahun depan udah bisa. Oke. Kapan withdraw bisa auto sehingga enggak sampai nunggu 2 kali 24 jam? Kalau withdraw auto itu kita beda sistem ya dengan yang kayak bank atau apa, karena ya sistem kita beda, bukan seperti itu. Jadi nggak bakal bisa kalau misalkan auto langsung tarik langsung terima, itu nggak mungkin. Oke, ya memang kayaknya susah ya kalau auto ya Mas Rizky ya. Selama ini kita trading lain-lain juga kayaknya nggak auto ya. Nggak, jadi kan ada alurnya. Ada alurnya. Dari broker dulu ke exchange dulu, baru dari exchange ke kitanya. Betul. Depo terbesar kalau boleh tahu berapa Pak untuk satu akun? 2,8 juta. Berapa Pak? 2,8 juta. Ada yang terbesar itu ya? Oke. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu kepercayaan orang terhadap Fahrenheit itu seberapa gede. Jadi makanya tanya seberapa besar gitu. Biar kenal dengan Pak Hendri, kasih tahu dong backgroundnya Pak. Backgroundnya kuliah di Petra, manajemen hospitality, terus kerja dari lulus kuliah sampai terakhir kali memang dari dulu udah kerja sebagai broker atau pialang. Mainnya di futures market, di indeks, komoditi, forex, dan sampai akhirnya bikin robot. Masih muda lagi ini, banyak yang komen. Selama ini, wah bosnya masih muda ya, gitu. Ya, age is just number. Yang penting semangatnya ya. Iya, justru masih muda pikirannya masih seger Pak.
Oke. Ini banyak kayaknya pertanyaan ini, Pak Hendri harus sabar ini. Ini di sini ada pertanyaan lagi, kalau mau ketemu di Jakarta diskusi langsung apakah bisa Pak, menghubungi ke siapa? Thank you. Bisa hubungin ke leader. Oke, nanti saya sediakan waktu aja ya Pak ya, pas saya di Jakarta itu ya Pak ya. Boleh. Oke. Oh ya, ini kan ada pembaruan di marketing plan-nya ini. Yang signifikan dari yang lama sama yang baru ini apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Oke, untuk marketing plan yang baru cuma bedanya ada di leadership-nya aja. Sama leadership kalau yang kemarin contohnya dari new pergi ke common IB kan harus 6 direct, ini 1.000 dan total group sales-nya harus 100.000. 10.000. Oke. Nah, kalau yang sekarang itu harus 10 kaki minimal 1.000 dan total group sales-nya juga harus 10.000. Nah, untuk dari segi bonus, tapi kan kalau yang dulu kan cuma 6 kaki kan memang, terus sama gitu dari segi kedalaman common IB dapat 1%, kedalamannya cuma sampai 5 level. Nah, dengan tema leadership yang baru untuk kedalamannya sekarang jadi unlimited. Nah ini pertanyaan lagi, mau tanya nanti apakah bisa depo dengan IDR dan USDT atau harus buka akun baru lagi untuk USDT? Bisa. Maksudnya kan IDR kan udah rupiah kan berarti? Ya Mas, mungkin dia takut kalau kedepannya cuma pakai USDT gitu. Oh enggak, tetap dua-duanya tetap ada. Jadi bisa ditambah gitu ya, ditambah yang USDT gitu ya. Jadi pilihannya ada dua. Ada dua pilihan, jadi bisa IDR, bisa USDT untuk pengembangan yang ke luar negerinya itu gitu. Terima kasih loh Pak Hendri, ini mau menyempatkan waktu buat teman-teman semua ini. Nah, tadi saya lihat ada pop-up message pertanyaan kenapa pilih broker Lotus. Oh ya. Nah, oke. Kenapa pilih broker Lotus dari sekian banyak broker? Karena satu, Lotus itu paling transparan. Jadi dari beberapa broker luar kita yang tanyakan itu kebanyakan mereka LP-nya siapa itu mereka selalu bilang confidential. Nah kemudian kalau Lotus itu kita tanya terus dia cuma tanya balik kayak ini untuk keperluan apa, terus kita tinggal jelasin kayak saya perusahaan robot, saya perlu broker bla 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 bla, jelasin dan akhirnya dia kasih tahu LP-nya FXCM. So ya udah. Yang paling penting dari sebuah broker menurut saya adalah LP-nya atau yang membayar kita nanti punya profit. Kalau misalkan nanti LP-nya nggak kuat, saya takut kasusnya nanti seperti kayak robot sebelah atau robot tetangga sampai terjadi kayak ganti broker berkali-kali. Dan saya nggak mau itu terjadi gitu. Dengar-dengar rencana pemerintah mau bikin aturan baru untuk robot trading di Indonesia. Apa pengaturan ini mempengaruhi untuk Fahrenheit yang broker dari luar, Pak? Oke, kalau misalkan pengaturan robotnya dengan brokernya itu two different things. Kalau misalkan pengaturan brokernya nanti ada bisa di Indonesia, itu justru malah bagus buat kita. Karena berarti kan artinya berarti robot sudah diizinkan untuk di Indonesia. Nah kalau dari segi broker, kenapa salah satunya pakai broker luar ini kenapa? Karena broker lokal belum ada yang trading di market kripto. Oh jadi walaupun kita kepingin broker lokal pun nggak bisa, nggak ada produknya gitu. Belum ada, sampai sekarang masih belum ada. Oke. Oh iya, untuk partner dengan Lotus tapi tidak bertatap muka, apakah ada background check terlebih dahulu? Background check maksudnya seperti apa? Kalau misalkan cek dari kayak ya itu yang dari internet dan bla 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 semua itu pasti ada. Nah mungkin nggak ada background check sama sekali. Cuma kalau misalkan kayak ownernya atau apanya ya itu sebatas kayak cari tahu secara manual aja. Oke. Kemarin trading sempat drawdown sekitar 8-9%. Ada member yang takut MC, Pak. Antisipasi dari FSP bagaimana, Pak? 8 sampai itu mungkin masih baru ya. Kalau member yang udah lama mungkin ke 8 atau 9% nggak ada masalah. Karena batasan resiko kita kan memang kurang lebih di 10% ya. Ya, saya rasa cukup, Pak. Mungkin Pak Hendri bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman yang udah member ini, Pak.
untuk teman-teman yang sudah member, pesan dari saya, nanti kalau misalkan kan kemarin kan kita banyak isu-isu yang mengenai start dari kayak kasus dari Sultan, SWI kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya case seperti ini itu dari dulu banget itu sudah ada, jadi nggak usah khawatir. Justru malah kita mau kayak teman-teman semua yang udah join dan stay di sini, itu artinya apa? Kalian semua itu ngerti dan kalian itu semua belajar. Jadi bantu perusahaan, bantu tim kalian sendiri untuk mengedukasi untuk member-member yang nggak tahu atau nggak ngerti dan gampang panik. Karena sebenarnya kayak kemarin yang kasus SWI soal web Fahrenheit yang katanya bakal ditutup seperti ini itu, ya eventually sebenarnya kita tinggal pakai VPN. Kayak contohnya kayak kita Instagram di China kan tinggal pakai VPN kan, orang-orangnya tetap bisa pakai Instagram di China itu. Jadi ya itu pesannya. Nanti ke depannya ada isu apapun, sama-sama lah kita redam, sama-sama kita hadapi bersama, karena kita mau supaya Fahrenheit bisa jaya dan makin gede dan bisa sampai lama. Amin. Oke, baik Pak Henry, terima kasih ya untuk hari ini kesempatannya udah melayani kami, dan salam profit selalu Pak, long life Fahrenheit. Sama-sama. Iya. Thank you Bu ya. Iya, sama-sama Ya, Pak. terima kasih Pak Henry. Pak Henry, mungkin saya masih lanjut dengan yang lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Iya, iya. Oke teman-teman, gimana? Mungkin kalau masih ada pertanyaan, saya bisa bantuin jawab. Soalnya sungkan kalau terlalu lama-lama juga. Oke, ini ada satu pertanyaan. Apakah sudah mendapat panggilan dari Bapak Tis hubungan dengan rencana penertiban pebisnis robot? Ya. Saya rasa belum ya, karena biasanya Pak Henry selalu info ke leader gitu, kalau ada apa, misalnya ada perubahan apa atau apa, dan itu dalam hal ini saya tidak menerima info sama sekali. Apakah depo bisa ditarik? Bisa Pak, depo bisa ditarik. Kapan aja itu ya? Kapan aja bisa. Hari ini gabung ternyata nggak jadi, takut saya besoknya bisa tarik semua. Bisa, tapi rugi Pak. Rugi spreadnya itu. Rugi spread sama rugi uang robot. Karena udah bayar robot ditarik, kalau deposit lagi harus bayar robot lagi. Gitu. Karena kalau mau tetap robotnya jalan, kita sisain $500. Itu masih bisa jalan robotnya terus. Kita ini spesial ya, maksudnya tim kita ini, karena jarang banget gitu Zoom gitu terus ownernya sendiri yang layanin ya. Bu, ada rencana ke depan Zoom meeting jadwal pembahasan seperti beda robot atau tema lain? Ya, kita bikin lah nanti, boleh saran-saran di grup ya, mau tema apa gitu, nanti kita bikin, nggak apa-apa. Terus terburuk join FSP apa Bu? Pertanyaan member loss jelas ya, MC, broker scam. Masa saya bilang brokernya scam? Jadi gini ya, yang namanya resiko itu ke depan, itu selalu pasti, namanya resiko selalu ada. Mau di Fahrenheit, mau trading sendiri, mau dimanapun selalu ada. Karena kalau saya terjun di Fahrenheit ini, saya hanya berpikir, saya anggap trading di Fahrenheit ini ya kayak saya trading biasanya itu. Broker lotus ya saya anggap, broker yang saya pakai biasanya itu. Siapapun bentuk brokernya, ya saya, yang namanya potensi scam, ya bisa aja biar bank pun itu kan bisa bubar juga ya, kayak Bank Senturi, tidak apa-apapun. Jadi kalau suruh mastiin saya nggak pernah selama ini mau memastikan. Tetapi yang jelas kalau resiko itu, istilahnya gini, kayak Fahrenheit pakai Lotus, itu pasti kan sudah diperhitungkan. Seperti tadi penjelasan dari Pak Henry kan. Kenapa pakai Lotus? Karena ada LP-nya itu FXCM, dan broker FXCM itu bonafit kan, kita tahu sendiri broker cukup bagus gitu. Dan seperti itu gitu. Jadi kalau ngomong scam, kemudian MC, kalau MC sih saya rasa sejak dari awal udah dikasih tahu kalau ada SL-nya, jadi nggak mungkin MC gitu ya, 10% gitu SL-nya kayak gitu. Kalau mau scam itu kan minggat ya Pak ya, Fahrenheit. Ya Pak Henry-nya nggak mau tampil Pak, kalau maksudnya bicara mau rencana jahat ya ngapain dia harus tampil ngelayanin kita gitu. Masa mau bunuh diri kan istilahnya kayak gitu. Kira-kira yang punya akun konsorsium untungnya dari mana? Soalnya banyak yang mengadakan konsorsium. Ya mungkin ditanyakan orang yang mengadakan konsorsium. Kalau saya sih mengadakan konsorsium itu bersenang-senang aja. Juga untuk bantu ya. Jadi kalau saya ngomong bantu terlalu naif, orang ngapain bantu gitu. Ya bersenang-senang karena rame, nanti yang ikut banyak, kita bisa saling sharing, banyak anggotanya, siapa tahu nanti jadi konsorsium, kalau dia senang bisa buka titik sendiri kan, gitu kayak pancingan ya, karena orang mau ikut nggak punya duitnya cuma kecil, ya udah rasakan dulu. Untuk nyobain orang saya kalau bikin konsorsium itu supaya ya paling nggak dia tahu ternyata profit aja, dia mau berusaha untuk buka titik sendiri, karena kalau enggak disuruh buka titik sendiri nggak berani, takut terlalu gede, ya coba dulu dengan uang kecil. Nah itu tujuan saya. Tapi kalau yang lain-lainnya ya saya nggak. Apakah ada perwakilan kita di broker Lotus? Soalnya waktu depo robot Bank BCA atas nama kira-kira orang Indonesia, saya kurang paham itu pertanyaannya. Mungkin exchange-nya nama orang Indonesia, bukan langsung ke Lotusnya. Ya kan Lotus luar negeri, kalau mau langsung ke Lotus kan harus pakai wire transfer. Jadi kenapa pakai orang Indonesia? Karena pakai exchange tadi changernya. Pakai changer. Jadi kalau kita trading di luar negeri itu mau dimanapun juga, mau broker lain bukan Lotus, itu tetap harus ada perwakilannya yang mewakili gitu ya. Karena kalau kita langsung trading ke luar negeri, duitnya dikirim ke luar negeri ke Lotusnya, itu bakalan kena wire transfer, kena biaya gede gitu. Mohon info kenapa pembayaran robot transfer ke rekening atas nama perorangan, apalagi Fahrenheit cukup besar, apakah sebaiknya nama perusahaan ya Bu? Terima kasih. Kalau robot kan nama perusahaan, kan PT Fahrenheit itu kan, FSP itu kan, itu PT. Tapi kalau deposit itu bukan untuk Fahrenheit, uangnya kan dimasukkan di broker yang Lotus itu. Harus perorangan, nggak bisa enggak, kecuali orang itu mempetekan diri gitu ya kan. Janjinya buat PT gitu. Janjinya buat PT, tapi mungkin nanti ke depan. Kalau sekarang masih belum. Teman-teman kalau jawaban saya masih kurang memuaskan, itu bisa melanjutkan gitu ya pertanyaannya itu ya. Jadi jangan. Sebenarnya di WhatsApp bisa. Bisa nanti bisa telepon juga. Boleh. Di MT4 di balance ada keterangan tuh 7.000 sampai 100% apa maksudnya? Nanti mungkin bisa difotokan ke saya ya. Saya nggak jelas itu. Tapi kalau garansi saya rasa di MetaTrader nggak ada. Apa ya? Ada nggak yang 7.000? Persentase biasanya margin itu. Yang di bawah sendiri itu kan. Udah ada lagi?
Oke, saya tungguin ya sebentar ya. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Boleh dilanjut di WhatsApp kalau misalnya belum puas untuk pertemuan malam hari ini. Di WhatsApp saya ya, yang di 0822 3333 6640. Oke, kita akan ketemu lagi. Nanti akan saya kabarin kapan Zoom meetingnya. Oke ya, sampai jumpa semua ya. Bye-bye. Oke, selamat malam. Selamat malam ya.